Halo siswa kelas 11, hari ini kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Apa sih deret aritmatika itu? Deret aritmatika adalah penjumlahan berurut dari suku-suku suatu barisan aritmatika. Bisa kita lambangkan dengan Sn, di mana Sn ini adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah UN. Nah, sekarang kita lihat dulu. Sebelum kita ke UN ini, berarti kan sebelum UN ada namanya UN-1. Sebelumnya lagi ada UN-2. Ya, sebelumnya lagi ada UN-3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, sekarang kita tulis dulu ya. Jadi di sini ada Sn sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 ditambah UN-2 ditambah UN-1 ditambah UN. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita jabarkan masing-masing rumus UN-nya. Berarti di sini kita punya U1-nya A ditambah U2-nya A plus B ditambah U3-nya A plus 2B ditambah. Berarti untuk karena yang paling ujung sendiri adalah UN, berarti UN-2 ini adalah UN-2B ya. Lalu yang UN-1 adalah UN-B dan yang terakhir adalah UN. Bisa dipahami ya. Oke, mungkin ini bisa dikurung biar jelas mana yang menjadi rumusnya. Kemudian ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita tulis persamaan yang kedua dengan cara membalik proses penjumlahannya. Jadi, UN-nya dulu yang kita tulis, kemudian UN-B, kemudian UN-2B, ditambah dengan A plus 2B, ditambah A plus B ditambah A. Ya, ini sebagai persamaan yang kedua. Lalu ini kita eliminasi dengan cara ditambahkan. Berarti di sini kita punya Sn ditambah Sn jadi 2Sn sama dengan yang pertama kita punya A kita tambahkan dengan UN jadi A plus UN ya. Lalu yang kedua kita punya A plus B ditambah dengan UN min B. Nah, B-nya habis ya di sini ya. Jadi kita punya A plus UN. Lalu yang ketiga kita punya A plus 2B kita tambahkan dengan UN min 2B. 2B-nya habis. Jadi tinggal A plus UN. Oke, yang berikutnya ini juga sama. UN min 2B kita tambah dengan A plus 2B, sehingga kita dapat A plus UN. UN min B kita tambah dengan A plus B, A plus UN juga hasilnya. Dan yang terakhir UN ditambah A, jadi A plus UN. Nah, ini sama semua nih. Sama-sama A plus UN semua. Ada sebanyak berapa kali? Sebanyak N kali. Sehingga kita bisa menuliskannya seperti ini. 2Sn sama dengan N dikali dengan A plus UN. Karena kita tidak tahu A plus UN-nya ada sebanyak berapa kali. Jadi di sini kita simbolkan sebagai N. Ya. Sedemikian sehingga kita bisa menemukan rumus Sn-nya dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 2. Ya. Yang kiri dibagi 2, yang kanan juga dibagi 2. Harus adil. Ya. Jadi 2Sn kita bagi dengan 2, hasilnya adalah Sn. N kali A plus UN, kita bagi 2, jadi nulisnya bisa seperti ini. Dibagi 2. Atau dengan kata lain, kita bisa tuliskan rumus Sn-nya menjadi Sn sama dengan N per 2
A ditambah UN. Nah, ini adalah rumus jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika. Ya. Atau ada juga yang menuliskannya dengan menjabarkan rumus UN-nya. Kita ingat dulu ya, rumus UN tadi adalah A ditambah N-1 dikalikan D. Nah, UN yang ada di sini bisa kalian ganti dengan ini. Ya, bisa kalian ganti sehingga kita dapat rumus lain dari Sn-nya adalah Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN-nya kita ganti ya, jadi A plus N-1 B. Nah, sehingga kita sederhanakan lagi, Sn sama dengan N per 2 A ditambah A jadi 2A ditambah N-1 B. Nah, ini adalah rumus lain. Sebenarnya sama saja, cuman tadi di sini kita perjelas ya rumus UN-nya gitu. Nah, ini terserah mau menggunakan yang pertama atau yang kedua, sama saja hasilnya. Oke, yang jelas dari rumus ini sama ya seperti di barisan aritmatika. N itu menandakan urutan bilangan, A itu menandakan suku pertama, lalu B itu menandakan selisih antar kedua buah suku ya. Begitu, sama ya. Oke, sekarang kita perhatikan contoh yang pertama. Diketahui deret aritmatika 5 tambah 9 tambah 13 tambah 17. Tentukan rumus jumlah suku KN pada deret tersebut. Nah, yang ditanyakan hanya rumusnya ya, bukan jumlahannya. Jadi di sini sama seperti di barisan aritmatika, kita tentukan dulu nilai A-nya. A adalah suku pertama. Suku pertamanya berarti 5. Kemudian B-nya adalah selisih antar suku. Berarti bisa dengan suku kedua dikurangi suku pertama ya. 9 dikurangi 5, hasilnya 4. Nah, lalu kita bisa menggunakan rumus umum Sn-nya. Tadi ada 2 ya. Boleh yang atas, boleh yang pertama boleh, yang kedua boleh. Di sini saya coba menggunakan rumus yang kedua. Yang ini, Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1 B. Nah, saya mau coba menggunakan rumus ini. Oke, karena yang ditanyakan rumus jumlah suku KN, berarti N-nya tetap tidak usah diganti. Jadi ini N per 2, 2A, berarti 2 dikali 5, ditambah N-1 dikali dengan D-nya 4. Ya, jadi kita punya Sn sama dengan N per 2, 10 ditambah, nah ini jangan lupa mengalikannya seperti ini, jangan cuma N-nya aja dikali ya, tapi negatif satunya juga dikali. 4N min 4, berarti kita punya Sn N per 2 4N plus 6. Nah, dari sini bisa lagi kita sederhanakan. Nah, karena ini ada per 2-nya ya, kita sederhanakan, 2-nya ini bisa kita bagi dengan ini. Nah, cara membaginya karena ini proses penjumlahan, jadi harus dua-duanya, nggak boleh salah satu doang ya. Ini jadi tinggal 1, ini kita punya 2N plus 3. Sehingga rumus Sn-nya adalah N 2N plus 3. Atau kalau mau dibuat lagi bentuk lainnya, ini bisa dikalikan. Jadi kita punya Sn sama dengan 2N kuadrat plus 3N. Nah, boleh seperti ini. Oke, untuk contoh berikutnya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika berikut. Berarti kalau 10 suku pertama artinya N-nya sama dengan 10 ya. Berarti kita tentukan dulu A-nya. A-nya 3 di sini. Kemudian B-nya adalah 6 dikurangi 3. Hasilnya juga 3 ya, sama dengan A-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah S10. Nah, S10. Kita bisa ingat-ingat dulu rumus Sn ya. Ibu coba tuliskan lagi di sini. Sn sama dengan, nah ini bisa menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua boleh. Di sini ibu akan menggunakan rumus yang kedua. Seperti ini rumusnya. Lalu kita tinggal substitusi saja. Karena yang ditanyakan jumlah 10 suku pertama berarti N-nya 10. Berarti 10 per 2. 2A. 2 kali 3 ditambah
10 min 1 dikali B-nya 3. Ya. Jadi kita punya di sini 5, ini 6, ditambah 10 dikurangi 1 itu 9. 9 kita kalikan dengan 3, 27. Berarti kita punya 5 dikali dengan 33. Hasilnya adalah 165. Jadi jumlah 10 suku pertamanya adalah 165. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Suatu barisan aritmatika dirumuskan UN sama dengan 6N-2. Tentukan rumus SN-nya. Oke, untuk poin yang A dulu ya, kita jawab. Nah, kalau mau cari rumus SN-nya berarti kita harus tahu suku pertamanya. Kita cari dulu ya. Suku pertamanya berarti kita tinggal substitusi 1 ke rumus UN-nya. 6 kali 1 dikurangi 2. Ini ya. Jadi di sini kita dapat U1-nya adalah 6 dikurangi 2, 4 ya. Nah, ini adalah nilai A-nya. Kemudian kita cari lagi suku kedua. Supaya kita tahu selisih antar sukunya berapa ya. Suku kedua berarti 6 dikali 2 dikurangi 2. Sehingga kita dapat U2-nya adalah 12 dikurangi 2, 10. Nah, kita sudah dapat suku pertama, kita juga sudah dapat suku kedua, berarti kita bisa cari selisihnya atau bedanya. B adalah U2 min U1. Ya, suku kedua dikurangi suku pertama, jadi 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. Ya, kita sudah dapat A sama B-nya. Kemudian kita mau tentukan rumus suku KN-nya, SN-nya. Nah, kita ingat-ingat dulu tadi rumus SN, boleh pakai yang pertama atau yang kedua ya. Di sini Ibu akan menggunakan rumus yang kedua, N per 2, 2A plus N min 1 B. Ini ya rumusnya. Jadi kita tinggal substitusi nilai A sama B-nya karena N-nya tidak perlu diganti. SN sama dengan N per 2, 2 dikali 4, ditambah N min 1 dikali B-nya 6. Berarti SN sama dengan N per 2, 8 ditambah, ini kita kali seperti ini, 6N min 6, ya. SN sama dengan N per 2, 6N plus 2, ya. 8 kurangi 6, 2. Lalu ini bisa kita bagi dengan pecahannya ini ya, 2. Ini jangan lupa dua-duanya dibagi, 6N dibagi 2 jadi 3N, 2 dibagi 2 jadi 1. Sehingga kita punya SN-nya sama dengan N 3N plus 1. Ya, atau SN-nya kita sederhanain lagi jadi 3N kuadrat plus N. Jadi rumus suku KN-nya adalah 3N kuadrat plus N. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah 9 suku pertamanya. Nah, karena tadi kita sudah tahu rumus SN-nya, berarti untuk mencari jumlah 9 suku pertamanya artinya N-nya 9 ya. Jadi kita tinggal ganti N-nya dengan 9. S9 sama dengan 3 dikali 9 kuadrat ditambah 9. 3 dikali 81 ditambah 9. Ya, berarti kita punya di sini 3 dikali 81 itu 243 ditambah 9. Hasil akhirnya adalah 252. Ya. Oke, jadi jumlah 9 suku pertamanya adalah 252. Oke, kita perhatikan contoh berikutnya. Tentukan jumlah semua bilangan ganjil antara 10 dan 200. Antara 10 dan 200. Ya. Jadi kalau antara 10 dan 200-nya itu tidak ikut ya. Ya jelas ya 10 dan 200 kan bilangan genap. Sedangkan di sini yang ditanyakan bilangan ganjil. Berarti kita coba sebutkan dulu suku pertama dan suku terakhirnya. Suku pertamanya berarti 11 ya. 11 ada di antara 10 dan 200. Kemudian setelah 11 ada lagi 13. Ada lagi 15 dan seterusnya sampai dengan suku terakhirnya adalah 199. Ini adalah bilangan ganjil ya. Kemudian kita tidak tahu bilangannya ada berapa. Banyak bilangannya ada berapa. Berarti kita harus menentukan dulu N-nya. Banyaknya bilangan ya. N itu banyaknya bilangan. Sehingga kita punya A-nya. Kita tentuin dulu ya. A-nya 11.
Kemudian ada B-nya atau bedanya, 13 dikurangi 11, hasilnya adalah 2. Nah, kemudian ini kita anggap sebagai UN-nya ya. UN, suku terakhirnya. Suku terakhir yang kita nggak tahu dia urutan keberapa, N-nya yang keberapa nggak tahu ya. Berarti kita bisa tentuin menggunakan rumus UN dulu. Ingat-ingat dulu rumus UN, A plus N-1 B, ini ya. Berarti UN-nya tadi kita anggap 199 sama dengan A-nya 11 ditambah N-1 dikali B-nya 2. Berarti kita punya 199 sama dengan 11 ditambah 2N min 2. Ini kali ini kali ini. Sehingga kita punya 199 sama dengan, ini berarti 2N plus 9. Ya. Maka ruas kiri dan ruas kanannya kita bisa kurangkan dengan 9. Ya. 199 min 9 sama dengan 2N plus 9 dikurangi 9. Ini habis, ya. Jadi kita tinggal punya 190 sama dengan 2N. Maka di sini nilainya adalah kita bagi dengan 2 ya. Sama-sama kita bagi dengan 2 supaya dapat N. 190 kita bagi dengan 2 hasilnya 95. Ini jadi N. Maka nilai N-nya adalah 95. Jadi si 199 tadi ada di urutan 95. Dengan kata lain, banyaknya bilangan ada 95. Oke, kita udah punya nih 1. Nah, sekarang kita bisa menentukan SN-nya. Nah, SN-nya di sini kita bisa menggunakan rumus yang pertama ya. SN sama dengan N per 2 A plus UN. Kenapa seperti itu? Karena gini, boleh sebenarnya pakai rumus yang kedua juga. Cuman di sini Ibu mau menjelaskan bahwa di sini A-nya sudah diketahui dan UN-nya sudah diketahui ya. Artinya di sini UN-nya adalah U ke 95. Karena ada 95 ya tadi N-nya ketemu ya. Berarti S95 sama dengan 95 per 2 A ditambah U95. Jadi 95 per 2 A-nya tadi 11 ditambah U95-nya adalah 199. Berarti kita punya 95 per 2. Ini kita tambahkan jadi 210. Itu ya. Oke, berarti di sini 210-nya bisa kita bagi dengan 2-nya dulu. Ini dengan ini. Ini hasilnya 105. Jadi kita tinggal punya 95 dikali dengan 105. Hasilnya adalah 9.975. Jadi jumlah semua bilangan ganjil antara 10 dan 200 adalah 9.975. Gitu ya. Itu tadi materi kita tentang deret aritmatika. Semoga apa yang Ibu jelaskan cukup mudah dipahami oleh kalian ya. Selamat melanjutkan aktivitas dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan.